Kang Bro, di depan IB sekarang ini ada 3 motor berbeda dari merek yang berbeda pula. Sama pasti tahu ya, yang depan paling depan adalah New R15, dan di tengah ini adalah KTM RC250 dan yang belakang adalah GSX-R. Secara umum, memang secara umum dimensi maksudnya ya. Jadi untuk dimensi dipastikan KTM paling tinggi ya, dia gambot tinggi. Sorry, dia slim sebenarnya. Sementara untuk yang R15 ini lebih ke gambot ya. Kalau tingginya sih masih sedikit di bawah dari RC. Sementara yang paling bisa dibilang cukup mungil dan compact adalah GSX. Ya, sama bisa lihat. Masing-masing motor memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan pastinya IBB cukup beruntung ya, semuanya bisa IBB rasakan dan cicipin. Saya bisa lihat nih. Ya. Kalau komparasi lari sih nggak fair ya, karena ini kan yang tengah ini 2,5, powernya gede banget. Ini sampai lihat dari belakang ya, posisi dari belakang. Memang kalau untuk GSX ini lebih paling mungil sendiri dimensinya ya, ini dengan KTM RC250 di bagian tengah ya, yang tengah. Kemudian R15 yang baru di samping kanan. Jangan perhatikan aja bodinya, sama-sama punya ini sih aura sendiri ya. Kalau R15 tuh terlihat gambot gede gitu, sementara yang RC ataupun yang GSX itu slim, kesannya slim gitu. Sama-sama resi, dia tiga-tiganya resi bentuknya. Sampai perhatikan aja dari depan tuh. Di depan yang memang berkarakter banget sih memang ini RC ya, bentuknya unik. Sementara kalau untuk R15 sama GSX sih itu tergantung selera sampean ya. Kalau untuk yang lebih gahar, terlihat modern ya R15. Sementara GSX itu punya karakter kuat sebagai GSX series. Tapi memang dari semua ini, seri tiga-tiganya, IBB jujur paling suka material ataupun finishing dari Suzuki GSX. Itu nggak bisa dibohongin dari painting ataupun ketebalan casing. RCB akui Suzuki memberikan sesuatu yang mengejutkan sih untuk ukuran motor dengan harga yang lumayan terjangkau. Sementara Yamaha juga berusaha keras untuk tetap memberikan yang terbaik bagi konsumen atau biker dengan fitur yang melimpah ya. Kemudian artinya untuk 150cc memang paling royal yang memberikan buat sampean-sampean, buat biker-biker, supaya Yamaha tetap menjadi raja di varian 150cc. Kebetulan IBB nggak ada CBR 150, sebenarnya sayang banget. Secara umum kalau kita lihat dari sini, lihat dari sini ya, ini terlihat Yamaha paling royal, dalam arti royal paling luas ini buat bokong sampean, buat duduk. Sementara KTM RC paling mungil dan GSX medium lah. Tapi untuk boncenger jangan salah, ini motor sudah ada boncengernya dan sangat nyaman dari pengalaman IBB. Jadi ini lebar segini nih untuk boncenger. Sementara yang GSX paling mungil dan paling keras juga busanya. Lalu untuk Yamaha masuk kategori medium ya, cukup oke, karena juga untuk versi ini udah dikasih spon atau busa di gap. Biasanya di gap sini kan hanya casing ya. Kemudian untuk tangki paling besar adalah R15 dengan kondomnya. Sementara kalau yang RC ini juga kondom tapi tetap slim desain. Lalu untuk GSX ini baru metal, hanya bagian sini nih yang kondoman, tapi ini metal. Terus untuk kemudi, Ibu nggak tahu ya, paling suka tapi jujur paling rapi adalah GSX 50, paling rapi. Nggak banyak sliwer kabel, semuanya ditata rapi. Sama bisa lihat di sini nih, semuanya terlihat cukup enak dipandang gitu loh. Jadi nggak compact ya. Contohnya juga mereka pinter gitu, pinter memberikan, Suzuki pinter membuat semuanya terlihat rapi. Kayak besi ke depan aja ini dikasih cover
jadi simple gitu. Belum lagi bentuk dari depannya ini, bentuknya tidak banyak neko-neko, tapi terkesan sporty banget ya. Oke, terus kalau untuk yang RC ini oke sih, keren, bentuknya juga keren. Ini bener-bener boleh dibilang underyoke tulen karena ini lurus banget. Sebenarnya ini pun juga lurus ya, tapi kalau kita lihat kemudinya masih ngambil dari bawah, walaupun sebenarnya lurus kalau dilihat ya. Tapi untuk RC ini benar-benar lurus, ngambil dari sini, dari triple climb-nya langsung keluar sini. Hanya saja IWB kurang suka di dashboard speedometernya, kelihatannya kayak terkesan murahan gitu ya, masih terkesan cheap gitu. Kita lihat dari sini. Tapi ini kontrol paling komplit karena sampai bisa menemukan banyak sekali instrumen seperti set stance down. Ini kalau kita standar samping lupa, itu nanti dia ngasih tahu. Jadi itu ada indikatornya, displaynya, ada sensornya. Lalu juga di sini juga ada keterangan mengenai waktu servis. Lalu kita melangkah ke R15. R15 ini jujur juga paling keren kalau lihat dari sini. Ini benar-benar terasa seperti big bike banget, super bike banget. Contohnya adalah kalau kita lihat sini ada kisi-kisi pemanis. Yamaha cukup pintar memainkan perannya. Ini besar banget sini, gede, tuh ya, gede. Cuman IB sangat sayangkan bagian sini, bagian dashboardnya ini sudah keren sih. Cuman Ivo kurang teliti. Jadi kita lihat di sini masih ada besi, sambungan-sambungannya jadi kelihatan nggak rapi. Sebenarnya kalau Yamaha mau memberikan cover di sini kayak R15, kayak GSX tadi, pasti akan lebih keren. Ya. Kemudian juga oke sih sebenarnya. Di sini ada karet juga. Ini adalah karet ya. Ini karet dan speedometernya juga besar, jadi kelihatan enak dilihat. Oke. Jadi demikian sekilas mengenai ketiga fisik antara GSX RC250 dan juga New R15 VVA. Semuanya tergantung selera sampean, tergantung duit sampean ya kan. Karena kenapa, masing-masing produk pasti punya plus minus, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tentunya itu semua IWB serahkan kepada sampean. Oke. Sampai lihat dari sini, kembali lagi. Ya. Ya. Intip aja dari jauh. Oke. Nah, kembali lagi kepada desain. Kalau secara desain dari samping, memang bisa dikatakan yang lebih mengalir dan paling mengalir adalah mungkin RC ya, lebih mengalir. Nomor 2 posisinya diisi oleh GSX. Jadi kita bisa ngomong mengalir kenapa dari depan ke belakang ini, sampai bisa perhatikan depan ke belakang ini enak gitu dilihat ya kan, runcing. Sementara kalau GSX itu juga mengalir. Jadi posisi dari fairing menuju ke belakang itu enak dilihatnya ya. Tapi belakangnya ini BB kurang suka belakang. Belakangnya itu kayak kurang stream gitu perasaan. Sebenarnya harusnya dibuat kayak gini nih, kayak KTM RC, baru keren. Lalu kalau Yamaha 15 Imho memang agak kaku ya Kang Bro ya. Kalau dilihat dari samping, kita harus akui dari depan ini fairing terlalu mendongak ke atas. Ya, jadi kalau kita lihat secara fisik, sampai akan melihat, sampai akan bisa merasakan bahwa dari depan ke belakang itu agak kaku. Ya, sampai bisa lihat nih, ujungnya terlalu mendongak, baru di sini flat. Ya, tapi kembali lagi, kalau sampean mengatakan mendesain betul. Namun kalau secara fungsi, IWB bisa pastikan yang terbaik adalah R15. Karena kenapa? Windshieldnya atau fairing depannya itu tinggi. Artinya kalau sampai pada high speed, proteksinya bisa lebih kepada muka. Jadi angin bisa dilempar ke atas. Jadi lebih baik untuk proteksinya. Sama tinggal tempel dagu di sini, selesai. Jadi kalau yang sana RC justru paling mungil. Jadi turbulensi angin pasti akan terasa di muka. Sementara kalau untuk GSX pada posisi pendium atau tengah-tengah.
Ya, tapi itu kembali lagi kepada peruntukan. Karena kenapa kita kalau untuk ngomong 150 cc memang sebenarnya nggak terlalu high speed ya. Pol-polnya 140-an itu paling top untuk standar. Jadi ya kembali lagi kepada selera sampean plus minus. Sampai suka yang mana, itu kembali lagi kepada kantong dan selera. Tapi secara umum yang jelas ketiga-tiganya sama-sama memiliki karakter yang kuat. Yang ini dijual 34,5 untuk 15, sementara KTM dijual 48 juta. Dan Gesek harga promosi 27,9. Konon nanti kalau udah normal harganya adalah 29,9 juta. Oke. Jadi sih begitu kira-kira. Kalau sampai menanyakan mengenai sensasi feeling berkendara, bisa ibu-ibu pastikan RC ini memiliki karakter yang agak keras, kasar gitu mestinya. Ini paling kasar nih. Ciri khas dari KTM memang harsh gitu loh Kang Bro. Jadi sama jangan berharap mestinya halus kayak Jepang, enggak. Kata dari KTM ini adalah kasar. Vibrasinya terasa di kaki dan juga stang. Tapi kalau tenaga, wah setan alas Cak, beneran. Memang benar-benar seperti motor kompetisi gitu rasanya. Ibu rasakan kalau betot gitu ya. Kita geber sampai slip kopling, wah itu sampai kaget beneran, kaget. Jadi kita boncengan pun yang belakang saya bisa jeglak, jengat nih, kepalanya itu sampai ke belakang, ibaratnya gitu kasarannya. Cuman ya itu tadi, sampai jangan berharap mengenai kenyamanan karena vibrasinya cukup terasa. Mesin tuh kayak gimana sih kalau motor kompetisi ya? Rasanya itu harsh gitu, kasar gitu ya. Ya tapi itu tadi plus minus gitu. Cuman KTM ini memang menarik perhatian karena kalau di jalan, waduh, kayak artis Cak, sampai di sawang ini motor apa tuh keren men pasti karena orange ini loh, ciri khas daripada Eropa. Kemudian ini adalah mengenai mesin dan posisi untuk mesin sendiri R15. Nah, R15 ini jauh berkurang dari sisi vibrasi dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Ya, contohnya khususnya untuk low RPM dari 0 ke 5000 itu menyenangkan banget, halus gitu ya. Hanya saja semua berubah kalau kita geber nih motor ini kalau kita geber rasanya sampean akan merasakan vibrasi yang lumayan terasa ketika masuk rentang ke 8000 RPM ke atas. Jadi di kaki push step dan juga di setir. Jadi nggak tahu lah IBB sepertinya mungkin ya karena engine ini adalah engine yang sudah digunakan VVA, ya memang mengoptimalkan mesin yang sudah ada, mesin yang sudah mungkin bisa dikatakan sedikit berumur dari 2007 ya, ini untuk generasi ini. Namun Yamaha berusaha keras untuk memberikan terbaik. Saya itu tadi, manajemen dari vibrasi masih cukup terasa. Walaupun sebenarnya kalau kita buat harian nggak akan terasa karena kita kan pasti main low RPM. Yang menyenangkan dari 15 adalah karakternya yang terus ngisi dari bawah, tengah ataupun atas. Dan konsekuensinya memang saking cepatnya tarikan, kita akan merasakan cepat juga nabrak limiter. Karena limiter dipasang pada angka 11 ribuan 500 kalau nggak salah ya. Terus bagaimana dengan Gesek? Gesek ini bisa dibilang merupakan awal kebangkitan Suzuki untuk berusaha kembali lagi ke tanah air setelah mereka cukup terkenal dengan Satria FU ya, mesin DOHC-nya terkenal di ajang balap drag dan sebagainya. Cuman karena di pasar ini makin menciut untuk Kayago, akhirnya mereka datang dengan Suzuki Gesek. Banyak yang mengatakan bahwa Gesek ini adalah motor dengan mesin ala kadarnya, ya ini hanya motor Satria yang dicangkokkan. Sebenarnya yang mengatakan ini mungkin belum tahu sejarah aslinya ya. Karena kenapa kalau kita ngomongin mengenai DOHC engine dari Satria sebenarnya adalah mesin dari FXR. Pengembangan FXR yang dibuat kompak. Basis sendiri adalah common engine dengan FXR, tapi dibuat kompak yang diturunkan kepada Satria. Jadi kalau sampai mengatakan mesin Gesek ini sebenarnya kalau dirunut-runut adalah mesin FXR di awal generasinya, yang mana motor ini diproduksi di Suzuki Malaysia dan powernya mencapai 21. Artinya Suzuki mengeluarkan DOHC sekarang dengan power 19,2 sebenarnya tidak mengejutkan ya.
Terus gimana sensasi di lapangan? Motor ini kelebihannya adalah satu, vibrasinya minim. Terus sampai nanya ke IBB, vibrasinya minim, lumayan minim. Tapi bukan untuk yang low. Kalau low sih standar lah. Yang aneh ini malah kalau kita geber di angka 11.000 atau 10.000 atau 9.000 ke atas, mesinnya itu terasa halus dan napasnya panjang banget. Ya, ini juga dibantu dengan bobot yang lumayan juga cukup ringan sekali ya. Dibandingkan dengan kompetitornya ini hanya 131 kg. Inilah membuat feeling jadi terasa lebih narik gitu ya. Nggak bohong Cak, karena 4 kilo itu lumayan berat. Nah, kemudian nafasnya sendiri dikasih sampai 13.000 rpm. Yang kiranya juga Suzuki memberikan harga yang cukup lumayan terjangkau. Sepertinya itu adalah ambisi mereka untuk bangkit dari tanah air. Hanya saja kritik dari IBB sendiri, kritik satu, yakni joknya nih Cak. Joknya atos tenan nih, bener-bener kayak seharusnya Suzuki bisa memberikan jok yang lebih empuk. Mungkin mereka berpikir ini adalah motor sporty sehingga tidak butuh kenyamanan, tapi sebenarnya nggak juga. Ini supaya seharusnya gitu ya, oke lah maksudnya. Tapi untuk harian jarak jauh pasti sampai akan geser bokong. Kemudian juga IBB ngerasa handling depan, kalau dibandingkan dengan R15, handling depannya masih sedikit terasa ringan. Jadi kalau kita high speed lincah sih, cuman bobot tekanan ke depan nih IBB ngerasa masih kurang maksimal. Artinya ada terasa sedikit ngambang gitu ya perasaan IBB. Kalau R15 enggak. R15 itu mantap banget untuk dia tekan ke depan sehingga kita cornering pun pede banget. Ya itu tadi. Kalau IBB secara pribadi untuk engine masih tetap pegang GSX. Ya. Jadi mesinnya termasuk relax, tidak ada terasa stres gitu. Kalau kita geber tinggi, terasa dari vibrasi mesinnya juga termasuk relax, santai. Sementara kalau R15, IBB ngerasa mesin masih terlihat gitu aja, terasa stres, sedikit dipaksakan. Tapi kalau sampai nanya mengenai handling, the best bike sport fairing saat ini tanah air adalah R15. Belum ada lawan saat ini Cak. Ya itu tadi upside down-nya emang membuat motor jadi jauh lebih just gandos. Sementara untuk handling tidak buruk, tapi memang masih di bawah dari R15 untuk levelnya. Bagaimana dengan RC? Nggak usah diomongin Cak, ini beda kelas ya. Jadi itu aja sih omelan dari BB. Semoga sampean bisa mendapatkan gambaran seperti apa sih antara GSX R150 kemudian KTM RC250 yang memang beda kelas karena powernya juga besar, dan juga New R15 VVA ya. Plus minus yang tentunya IBB kembali kepada sampean, dan yang pasti tidak ada produk yang sempurna. Kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bener nggak? Ya kan? Semuanya tergantung sampean. Kalau memang sampean ingin memiliki motor dengan fitur yang melimpah seperti assist slipper clutch yang membuat motor jadi tidak banyak engine brake ketika kita kurang gigi, atau juga dengan fitur hazard yang sudah ada di sana plus suspensi upside down yang rigid sehingga tidak bohong kalau sampai geber motor pada high speed traksinya selalu dapat gitu ya. Ini New R15 adalah pilihan yang cukup logis. Namun kalau sampean suka motor yang engine-nya bisa dibilang terbaik di kelasnya ya, terbaik di kelasnya 150 cc dengan mesin yang tidak akan banyak keluh walaupun sampean geber sampai muntah ibaratnya ya. Jadi walaupun sampean geber sampai tercekik pun ini motor seperti melayani. Sejauh sampean mau geber, sejauh itu pula dia akan berusaha memenuhi hasrat sampean untuk mendapatkan high speed tertinggi ya. Dan juga material yang bisa Bibi bilang terbaik juga di kelasnya. Oke, kita akan sudahi dulu ocehan dari BB. Lebih kurang demikian. Ke depan IBB akan coba komparasi dengan R15 dengan CBR 150
karena IWB tahu pasti sampean akan penasaran seperti apa sih dengan CBR 150. Sebenarnya simple. Kalau sampean nanya mengenai CBR 150, memang kita harus akui Honda saat ini untuk power bisa dikatakan kalah dibandingkan dengan dua kompetitor mereka. Tapi satu yang tidak dimiliki oleh dua-duanya ini, ya, ini sama ini, adalah kenyamanan. Ya, kenyamanan. Jadi kalau sampai buat harian, jujur IWB akui CBR 150 masih tetap terbaik. Pertama, joknya empuk, kedua posisi ridingnya yang masih sangat bersahabat. Sebab kalau sampai nanya mengenai dua-duanya ini sudah masuk kategori racing. Walaupun levelnya racing adalah pertama R15, ini super racing. Bisa dikatakan mirip banget dengan CBR 600RR posisinya. Kemudian yang ini middle, dan yang paling bersahabat adalah CBR 150. Gitu ya, Cak ya. Jadi lebih kurang demikian. Itu aja ocehan dari IWB. Dari tadi pamitan tapi nggak ngacir-ngacir nih. Matur nuwun sudah sudi melihat review singkat antara GSX-R, RC250 dan New R15. Matur nuwun. Dan kalau sampean tidak keberatan dan suka dengan video ini, IWB akan sangat matur nuwun. Terima kasih kalau sampean subscribe dan juga share ke teman-temannya, supaya makin banyak subscriber, tentu IWB juga makin semangat membuat video-video seperti ini. Oke Cak ya, gitu aja, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.